Dengan kata lain, Rusia bisa saja mengerahkan kekuatan militer yang jauh lebih besar saat ini demi membalas serangan pesawat nirawak dari Ukraina. Sehingga alih-alih memamerkan keberhasilan penyerangannya, Presiden Zelensky harusnya mempersiapkan kemungkinan terburuk jika Rusia melancarkan serangan balasan yang kemungkinan belum pernah terjadi sebelumnya. Putin murka, balasan ke Ukraina lebih dahsyat. Jantung kota Tel Aviv dihujani bom. Kita lihat ini. Lantas apakah Ukraina mampu menangani serangan balasan besar-besaran yang kemungkinan akan dikerahkan langsung oleh kemarahan Presiden Vladimir Putin? Seharusnya Presiden Zelensky telah menyadari bahwa Presiden Putin hanya mengerahkan sebagian kecil kekuatan militernya dalam invasinya ke Ukraina demi menjaga nama baik Rusia di kancah internasional. Dengan kata lain, Rusia bisa saja mengerahkan kekuatan militer yang jauh lebih besar saat ini demi membalas serangan pesawat nirawak dari Ukraina. Jadi kita ketahui sendiri bahwa Putin ini murka karena pesawat-pesawat jet tempur dari Rusia ini dibom oleh Ukraina ya, dengan menggunakan drone. Nah, ini murkanya Putin mulai tidak akan dia tahan lagi. Dia akan terus menyerang ya. Kita dengarkan lagi. Ya, alih-alih memamerkan keberhasilan penyerangannya, Presiden Zelensky harusnya mempersiapkan kemungkinan terburuk jika Rusia melancarkan serangan balasan yang kemungkinan belum pernah terjadi sebelumnya. Karena membalas berkali-kali lipat serangan musuh adalah doktrin militer Rusia. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa setelah Presiden Joe Biden turun dari tahtanya, Amerika Serikat kini tidak begitu bersahabat dengan Ukraina. Karena di tangan Presiden Donald Trump, bantuan persenjataan memiliki harga yang harus dibayar oleh Ukraina. Sementara dengan kondisi ekonomi di masa perang, sangat tidak mungkin kan membeli perlengkapan persenjataan Amerika Serikat untuk melengkapi pasukan Ukraina. Jadi Ukraina ini sedang kebingungan juga ya. Ketika Joe Biden telah diganti oleh Donald Trump, maka persenjataan ini harus dibeli. Makanya Amerika ini tidak mau juga pengeluaran dari anggarannya mereka itu keluar sia-sia ya. Kita dengarkan lagi. Yang menyedihkannya, bukannya mendukung Ukraina, Presiden Trump justru mendekatkan Amerika Serikat ke Rusia dan memaksa Ukraina untuk menerima kesepakatan perdamaian meskipun tidak menguntungkan. Said to you, I want a with ceasefire guarantees. because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people. Ya, kita lihat tadi Joe Biden, Donald Trump ini ngamuk ya sama presiden dari Ukraina. Lantas, kemana lagi Ukraina harus berlindung ketika Rusia mengirimkan balas dendam terbesarnya dalam sejarah konfliknya? Seperti yang kita ketahui, Ukraina kini hanya bisa mengandalkan Uni Eropa. Sedangkan NATO hanya mendukungnya di belakang layar agar tidak mendapat imbas balas dendam Rusia. Tentunya Presiden Zelensky saat ini harus melakukan siaga penuh demi menekan angka kerusakan yang terjadi jika di kemudian hari Rusia melancarkan serangan balasan terbesarnya. Terlebih lagi beredar rumor bahwa saat ini Rusia tengah bersiap untuk melancarkan serangan balasan. Dengan mempersiapkan pasukan nuklir mereka yang dikabarkan telah berada di tahap kesiapan penuh. Menunggu perintah langsung dari Presiden Putin untuk mengerahkan senjata nuklir mereka untuk menargetkan Ukraina. Sementara Presiden Putin mengukur dampak dari serangan. Jadi kalau kita dengarkan tadi bahwa Putin ini sudah bersiap ya untuk menyerang ya. Dengan menggunakan senjata nuklir katanya, informasi dari yang didapatkan ini. Kita dengarkan lagi. Senjata nuklirnya baik dari skala kerusakan maupun politik luar negeri. Tapi jika memang benar bahwa serangan balas dendam Rusia akan mengarahkan senjata nuklir, maka ini akan menjadi mimpi buruk bagi Ukraina. Bahkan besar kemungkinan pemerintahan Ukraina akan runtuh dan kemungkinan direbut sepenuhnya oleh Rusia. Hanya membutuhkan waktu sekejap saja, serangan senjata nuklir Moskow akan membuat nama Ukraina di peta dunia berubah menjadi wilayah Rusia.
hanya sekali serang saja, maka Ukraina akan habis ya menggunakan nuklir. Bahaya ini ya. Coba kita lanjutkan. Jika sudah berbicara senjata nuklir, Ukraina tentunya tidak akan bisa berkutik lagi. Bahkan jika Amerika Serikat secara ajaib kembali mendukung penuh Ukraina dan membelanya, hal tersebut tidak dapat menghentikan serangan senjata nuklir dari Rusia. Karena semua orang tahu bahwa kekejaman senjata nuklir tidak dapat terbayangkan. Hai. Namun karena Presiden Zelensky dengan bangga membatalkan perundingan perdamaian, Presiden Trump yang sangat ingin mendamaikan Rusia dan Ukraina, tentunya akan membiarkan Moskow mengerahkan senjata nuklirnya. Iya, kemungkinan ini akan terjawab oleh waktu. Ukraina saat ini hanya perlu menyiapkan segala apapun untuk menangani kemungkinan terburuk yang akan terjadi di kemudian hari. Karena seperti yang dikatakan oleh orang-orang, Rusia tidak akan diam terhadap apa yang terjadi di pangkalan udaranya. Jadi kita dengarkan bahwa Amerika lepas tangan juga ya. Karena ketika bandara dari tempatnya pesawat tempur Rusia dibom, maka Rusia tidak akan tinggal diam. Pasti akan terjadi serangan bertubi-tubi ini. Nah, kalau bukan nuklir, pasti serangan bertubi-tubi untuk Ukraina. Semoga tidak terjadi ya. Nuklir. Kalau itu terjadi, pasti habis.